Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita tenang, kita tidak hancur tapi kita sedang dibentuk. Sekarang kami sedang bersama dengan Ibu Rohimah yang sedang curhat tadi. Kalau beliau Afwan suaminya meninggal 3 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang ibu tertimpa dinding. Dan sampai sekarang Bu Rohimah tuh masih belum terlalu bisa ridho dan merasa suaminya seperti masih ada. Apakah dosa dan kenapa musibah ini bisa terjadi dengan ibu gitu ya? Silahkan lanjut Ustadz Maulana. Jadi gini, kembali lagi, mohon maaf tanpa menggurui mengingatkan. Sudah 3 tahun, harusnya ibu sudah ikhlas lah. Apalagi karena gini, jangan pernah menyalahkan keadaan. Salah satu di antara tadi sudah disampaikan di segmen sebelumnya. Salah satu bentuk syahidnya seseorang, syahid dunia ya. Bukan syahid akhirat. Kalau syahid akhirat, syahid akhirat. Ya maksudnya syahid akhirat. Kalau syahid dunia akhirat itu luar biasa. Yang peperangan itu. Tapi kalau ini syahid akhirat. Bukan syahid dunia tapi syahid akhirat. Berarti tetap mengadakan proses. Mohon maaf tanpa menggurui. Dengerin kalau gimana nih. Kalau saya tidak terlalu ikhlas. Justru mempengaruhi diri kita. Harusnya kita harus semangat, bangkit. Bahkan kan dilarang meratap. Meratap itu kan dilarang. Justru menyakiti perasaan dalam artian orang yang sudah meninggal dunia. Jadi ibu harus ikhlas karena ibu juga alhamdulillah diberikan kekuatan yang luar biasa ya Bu. Amin. Subhanallah. Ustadz Syam silakan. Ini kan tadi sudah iklan sebentar, berarti ibunya sudah lumayan tenang untuk cerita. Sebenarnya ibu apa yang membuat ibu subhanallah sampai sekarang merasa bahwasanya suami itu masih ada? Apa yang membuat ibu susah move on Bu? Suami saya adalah tipe orang yang sangat baik dan humble sama keluarga dan sama orang-orang di luar gitu. Jadi setiap ada keluarga yang minta bantuan gitu, dianya yang paling terdepan. Terus saya pribadi kemana-mana pasti diantar. Di rumah juga misalkan, ya sangat memanjakan saya lah istilahnya. Makanya sampai sekarang saya rasanya belum percaya kalau beliau itu sudah wafat. Bahkan saya kadang kalau pas adzan gitu merindukan sosok beliau karena setiap mendengar adzan itu dianya langsung bergegas wudu dan pasti sholat jamaah. Subhanallah, Masya Sampai-sampai itu yang setiap harinya pergi jamaah bareng itu juga sampai sangat sedih gitu. Sampai saudara pun begitu, kayak gimana kehilangan seseorang yang mungkin memang untuk bagi keluarga saya, family lah, saudara-saudara semuanya itu memang sangat-sangat baik, luar biasa. Baik, ini kejadian pernah terjadi pada sahabat Nabi SAW yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda ketika mendengar daripada baginda Nabi SAW udah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Umar bin Khattab itu ngangkat pedangnya. Siapa yang mengatakan Rasulullah wafat maka berhadapan dengan saya. Tidak mau terima, subhanallah. Tapi setelahnya apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu radha, satu, berusaha betul menjaga wasiatnya Nabi SAW. Yang kedua, berusaha betul melakukan apa yang dicintai oleh Nabi SAW. Begitu cara move on terbaik. Jadi kalau ibu mengatakan saya merasa suami saya masih hidup Ustaz, saya tidak percaya kalau dia sudah pindah alam, saya merasa dia masih ada di samping saya, maka berlakulah selayaknya dia ada di samping ibu. Apa yang disenangi oleh suami? Dia senang membantu tetangga, maka ibu jadilah orang yang senang membantu tetangga. Dia senang berjamaah ke masjid, maka senanglah dengan kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Dia senang untuk memanjakan saya, maka ibu manjakanlah anak-anaknya suami. Beliau meninggalkan anak berapa Bu? Satu orang. Manjakanlah anak tersebut, didiklah menjadi anak yang soleh, didiklah menjadi anak kebanggaan ayahnya nanti. Karena sekarang yang dibutuhkan oleh almarhum bukan tangisan ibu, bukan merasa bersalah ibu, tapi yang dibutuhkan oleh almarhum adalah amal soleh yang pahalanya bisa juga dinikmati oleh beliau. Walaupun beliau sudah sangat menikmati amal ibadahnya, subhanallah, tapi beliau sedang membutuhkan doa-doa ibu insya Allah. Udah cukup Bu Rohimah. Jadi artinya kita kalau mau masih sayang dengan orang yang sudah meninggal adalah melanjutkan kebaikan-kebaikannya Iya yang dong. biasa beliau lakukan. Sudah cukup Bu. Udah. Silakan kembali ke Terima tempat duduk. kasih. Terima kasih banyak Ibu. Masya Allah, tabarakallah. Pagi-pagi sangat menyentuh sekali ya. Jadi kita dapat pelajaran dari Iya. Bu Rohimah ya. Betul, terima kasih Ustadz Maulana. Ustadz Syam, aku masih mau nanya nih sama Ustadz Syam nih. Ustadz, kadang-kadang kenapa kita tuh ngerasa ya,
dalam tanda kutip itu dihancurkan salah satunya melalui usaha kita mencari pekerjaan. Ribuan CV udah dikirim ke perusahaan-perusahaan, kok masih ditolak-tolak? Apa iya ketika Allah sedang pengen membentuk kita, itu harus melalui penolakan-penolakan dulu? Mohon tausiahnya. Baik, tapi kembali guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad, Caca, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sungguh Allah itulah yang maha memberi rezeki kepada hambanya. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Bertakwa kepada Allah ini akan dikasih solusi dari setiap masalah dan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Penolakan selanjutnya, subhanallah, ada orang yang merasa hancur ketika melamar pekerjaan ke sana kemari, namun ternyata yang dia dapatkan adalah penolakan. Bagaimana Allah membentuk seorang hamba yang ke sana kemari mencari pekerjaan namun ternyata belum mendapatkannya? Maka Allah sedang menyiapkan hamba tersebut menjadi hamba yang tawakal ala Allah. Allah pengen lihat usahanya, tapi sebagai manusia engkau tidak bisa menentukan hasilnya. Tetap hasilnya adalah Allah yang menentukannya. Membentuk keyakinan bahwa ya udah memang urusan saya ya usaha, urusan hasilnya ya urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita dibentuk menjadi seorang apa? Seorang yang yakin bahwasanya Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki itu bukan kantor. Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki itu bukan pekerjaan, bukan akal kita, bukan fisik kita, bukan kemampuan kita, bukan CV kita, tapi yang maha memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, ada beberapa orang-orang inspiratif di dunia ini, kalau kita mau bicara dunia, yang ternyata awal mula karirnya itu berawal dari beberapa penolakan-penolakan. Ada orang terkaya di Cina itu, Jack Ma namanya itu, dia lamar sini ditolak karena tinggi badan, dia lamar di sini ditolak karena ini, dia lamar ke sini ditolak, subhanallah, ditolak, akhirnya dia berpikir sendiri, bagaimana kalau saya menciptakan lapangan pekerjaan sendiri bagi diri saya, akhirnya menjadi pengusaha yang sukses, subhanallah. Mari kita belajar, kalau urusan dunia banyak contohnya, tapi bukan hanya pengen sukses dunia, pengennya sukses dunia wal akhirah. Nabi Muhammad SAW saja manusia yang paling sempurna, datang berdakwah ke Taif, ditolak, bukan hanya ditolak, tapi dizalimi, subhanallah. Tapi ternyata hikmahnya Allah membentuknya menjadi manusia yang sangat sabar. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, jazakallah khair. Sama-sama Kak Caca. Kasih tepuk tangan dulu dong. Kita masih lanjut lagi nih, kita mau belajar sama Habib Muhammad. Bib, Siap. ada salah satu cara pandang dalam Islam yang kita pengen belajar, Bib. Gimana ketika hal yang sedang digagalkan Allah itu bukan karena Allah benci sama kita, tapi sebenarnya Allah sedang pengen menguatkan kita. Gimana cara merubah pandang itu? Mohon tausiahnya. Innama fil man'i al-ata. Sayyidina Imam Ja'far As-Shadiq alaihi rahmatullah, beliau mengatakan innama fil man'i al-ata. Di situ ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, kita pengen satu hajat, masalah ibu-ibu. Bu. Ya. Kita pengen satu hajat, subhanallah, ternyata hajat itu belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memandangnya Allah itu maha tahu. Kita memandangnya Allah itu maha rahmat. Kita yakinkan, makanya kata Nabi SAW, laisa fawqahuma minal khair husnudzan billah wa husnudzan li ibadillah. Tidak ada dalam diri manusia itu yang paling bagus itu dia punya dua sifat, ibu-ibu. Dua itu bahasa Jawanya apa? Loro, kaleh. Hale. Kali. Kof, kaleh. Ya, khilaf lah. Ya. Artinya dua sifat. Sifat yang pertama adalah bersangka baik. Allah kasih kita ujian. Allah Subhanahu wa taala beri kita kegagalan misalnya. Itu bersangka baik kepada Allah karena kenapa? Pasti ada hikmah di situ. Cuman terkadang hawa nafsu kita ngasih tahu dulu, kenapa sih Allah gagalkan? Contoh misalnya, Caca demen seseorang dulu sebelum nikah misalnya. Ya, demen seseorang. Subhanallah nggak dijadiin sama Allah.
nikahnya sama yang lain. Misal contoh ya. Akan dapat hikmahnya itu enggak 1 hari 2 hari. Setelah 15 tahun ketemu lagi tuh calon yang dulu. Pasti akan ngomong, oh untung ya saya enggak jadi sama dia. Gitu. Artinya terkadang hikmahnya itu lebih besar. Yang terkadang kita ini enggak tahu tuh rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan innama fil man'i al-ata. Di situ Allah cegah, di situlah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita kedepankan untuk rasa di hati kita supaya tenang, kita kedepankan bersangka baik kepada Allah. Artinya setiap keputusan Allah itu ada hikmah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bersangka baik kepada umat manusia. Sama siapa saja kita harus berkeyakinan bahwa dia itu lebih bagus daripada kita. Tapi kalau menegur, ngasih tahu boleh. Masya Allah. Bib, artinya pasti ada hikmahnya, Pasti. tapi nggak besok, Belum tentu. nggak minggu Ada depan, yang cepat, nggak bulan ada depan, yang lama. tapi pasti ada hikmahnya. Pasti ada bersama hikmahnya. Baik, jazakallah Baik. khair, Bib. Terima kasih banyak. Kasih tepuk tangan dulu dong, Bu. Luar biasa. Sekarang kita masuk lagi yuk ke segmen curhat dong, Ustadz. Iya, kami curhat. Angkat tangannya, Bu. Yang mana, Bu? Silahkan, Ibu. Mana? Silahkan, Ibu ke tengah-tengah boleh. Ibu namanya siapa? Siti Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah kami Siti Rahayu dari Majlis Taklim Al-Fatih Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Masya Allah. Habib, Afwan, Ustadz Maulana boleh ke depan, silahkan. Langsung Bu, mau curhat apa? Curhat dong Ustadz. Boleh. Begini Ustadz, Ya. yang saya mau tanyakan, Ya. saya ini seorang janda, Saya duda. sudah 10 tahun. Menuju 7 tahun. Oh, baru 7 tahun, saya 10 tahun. Anak saya 4, laki-laki Sama, 2, Mbak juga. perempuan 2. Sudah nikah semua, cucu saya sudah 7. Siapa Bu? Saya. Yang nanya. Oh ya. Yang sama. Bercanda Begini Bu. Ustadz. Ya silakan sini, ngadapnya ke sana. Oh iya. Ya supaya dilihat jamaah di rumah cucu-cucunya yang 7 nonton. Ya silakan. Begini Ustadz. Karena suami saya sudah meninggal, sakitnya sampai 11 tahun. hebat Terus iya, waktu mau meninggal itu tidak meninggalkan wasiat. Padahal yang meninggalkan sedikit harta. Bagaimana cara membagikan harta kepada 4 anak itu yang secara sah menurut hukum agama Islam. Ya. Oke Habib silakan. Silakan. Anaknya berapa Ibu laki-laki? 2 laki-laki, Dua 2 Dua laki-laki, laki-laki dan 2 dua perempuan. perempuan. 1 istri, bukan 2 Iya, istri. Satu Oke. sudah ditinggal. Baik, artinya wasiat itu tidak ada. Wasiat itu tidak diperbolehkan atau tidak dianjurkan buat ahli waris. Jadi kalau orang meninggal dunia itu bukan wasiatnya, tapi apa yang dia tinggalkan diwariskan secara agama otomatis. Iya, Misal contoh, istri, misal uang, misal contoh yang mudah-mudahan bisa lebih. Misal ditinggalkan kadar uang semuanya 100 juta. Istri dapat 1/8. 1/8 itu sekitar 12,5 juta. Iya. Kemudian anak 2 laki-laki 2:1. Jadi 2:1 6. sekitar Dibagi 6 ya, dulu. jadi sekitar 59 juta. 59 Iya. juta itu dibagi 2 karena anak laki-lakinya 2, jadi satu orang sekitar 29 juta sekian. Iya, Yang perempuan itu jadi 1:1 artinya jadi 29 juta. Sisanya 29 juta sekian dibagi 2 lagi karena perempuannya 2 jadi 14 juta sekian. Iya. Jadi bukan wasiat, dibagikan waris. Itu cara warisnya. Oh, Jadi iya, iya. laki-laki 2 dapatnya, perempuan 1. Jadi Iya. 1 itu dibagi 2 dan 2 itu nanti dibagi 2 buat Iya, iya. anak laki-laki Ibu. Oke. Masya Allah. Bisa dipahamin? Insya Allah. Nah, jadi bukan Terima wasiat. kasih. Kalau wasiat itu buat orang lain. Baik. Saya Oh, GR iya. liatin Ibu. Masya Allah. Ibunya terlalu fokus pengen belajar dari guru-guru. Ibu masih pengen nanya sama Ustadz Maulana enggak? Ustadz Maulananya mana ya Bu ya? Ustadz Maulana Iya. tadi ya di mana ya? Jadi gini, bagus ini Ibu luar biasa. Iya. Sudah
10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun baru mau dibagi hartanya. Ya udah sudah saya berikan tapi kan menurut Oh, yang dibagi. Kalau ibu waktu pembagian waktu 10 tahun yang lalu itu gimana? sebelum ayah meninggal itu ya kurang 1 tahun itu kan tanah yang satu itu dibagi 4 anak. Oh, itu Lah yang- hibah, Mak. Itu hadiah. Tapi Masih kan hidup. enggak diserahkan. Masih hidup. Enggak diserahkan. Itu dikasihkan anak itu enggak. Pokoknya dibagi 4 sama rata. Oh. Lah yang lainnya tidak. Oh, gitu. Tapi kan sudah saya berikan semuanya. Udah semua. Jadi ibu sudah tenang. Tenang. Nah, warisan terbaik adalah warisan amal ibadah ketakwaan. Ibu ajarin kepada anak-anak ibu. Iya. Tapi ibu sekarang tinggal di mana? Ya tinggal sama anak yang terakhir. Yang terakhir, yang di bontot. desa, Sudah si nikah? Bebek. Oh, sudah nikah semuanya tadi. sudah. Jadi kalau begini, mohon maaf tanpa menggurui, kepada seorang ibu menjadilah wanita yang hebat. Tepuk tangan dulu dong. Iya. Jadi tidak bergantung lagi sama anak, tapi ibu harus tegar. Ibu sekarang lagi kerja apa? Pensiunan. Oh, pensiunan apa, Bu? Guru. Guru, Masya Allah luar Masya Allah. biasa. Jadi manfaat. Masya Allah. Udah cukup Udah Ustaz? cukup. Baik, udah cukup ya Ibu. Terima kasih Terima banyak. Kasih kasih. tepuk tangan dulu Ya. dong. Insya Allah warisannya berkah. Habib Afwan silakan kembali ke tempat duduk Ustadz Syam. Ini sekarang masih ada yang mau curhat lagi nih. Coba angkat tangannya Bu. Yang sebelah sini aja yang deket saya deh. Silahkan Ibu siapa namanya dari mana? Saya Bu Lastri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat aja ya Pak Ustadz. Namanya siapa, Ibu? Nama saya Sulastri. Sulastri. Gini curhat. Saya gini Pak Ustadz, saya kan seorang perias. Lah ini kan pas di Oh, bulan... merias. Merias ya. Iya, rias muka. Iya. Iya. Lah ini kan pas kebetulan bulan Suro. Ya. Karena apa? Kalau di bulan Suro kok itu di Jawa nikahan sepi tuh Pak Ustadz. Apa Iya hikmahnya? tuh. Syirik apa enggak? Iya, Kenapa? itu Pak Ustadz. Oke silakan Itu Ustadz Syam aja, dulu ya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Bu sepinya Bu? Enggak ada yang rias. Di mana? Di mana? Saya di Jawa. Jawa. Kebetulan saya bukan orang Jawa jadi Oh saya tidak tahu. iya itu. Tapi subhanallah kalau kita lihat memang ada beberapa orang mungkin husnuzonnya saya. Karena bulan Muharram itu bulan haram. Jadi banyak yang fokusnya tuh puasa, fokusnya tuh sedekah, fokusnya tuh sholat, fokusnya tuh ngaji. Mungkin pada saat itu kalau ada bikin acara bikin kita nggak fokus ibadah. Nah ini agak keliru sama sedikit. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah ibadah. Berarti tidak ada larangan untuk menikah di bulan Muharram. Tapi kalau memang ada kepercayaan-kepercayaan selama dia tidak mengarahkan kepada kesyirikan, maka itu subhanallah sesuatu yang belum termasuk daripada dosa besar. Tapi kalau sudah mengarahkan kesyirikan, kalau kau menikah bulan ini kau akan begini. Kalau kau menikah, oh, subhanallah, dan sangat merugikan perias. Betul, Ya. baik. Bukan hanya Mau- perias, merugikan tenda juga, catering juga. Jadi Ustadz gini, Maulana? kita merujuk kepada sejarah bahwa di Indonesia ini terdiri beberapa kerajaan. Utamanya di daerah Jawa ada tradisi-tradisi yang namanya tradisi suro, memandikan inilah, terus sedekah bumi dan sebagainya. Nah, dalam hal ini kita lihat kenapa pengantin acara kawinan, acara-acara apapun itu kurang di bulan Suro atau bulan Muharram karena fokus pada acara adat, acara kerajaan. Dan inilah yang jadi kebiasaan sampai saat ini. Sehingga tidak ada yang mengadakan kawinan di bulan Muharram di daerah Jawa. Tapi daerah saya Banyak. Jadi itu positif thinkingnya ya dan mohon Ya. bijak dalam menanggapi sejarah di Indonesia. Tapi kalau Ya. mau nikah ya monggo-monggo aja. Monggo Tidak aja, diharamkan tidak dalam Islam. diharamkan. Udah Kalau cukup, mau Ibu? lebih hemat, menikah Baik. di bulan Ramadan di siang hari. Masya Nggak Allah. ada. Puasa, baik. Silakan Ibu kembali ke tempat duduk. Jadi Terima buat kasih kita buat seluruhnya. Jadi betul tadi kata Ustaz Sam, jadi tidak boleh melanggar dalam artian kan tidak ada larangan, takutnya dibawa ke musyrikan. Baik, Gitu. nggak boleh syirik Nggak intinya boleh ya. syirik,
Jadi kalau mau nikah monggo, boleh, tidak diharamkan dalam Islam. Terima kasih banyak. Habib mau ada tambahan? Artinya semua waktu itu bagus. Semua waktu bagus, mau Muharram, mau Safar, mau segala macam semua bagus, insya Allah berkah Baik, pernikahan. terima kasih kepada guru-guruku dan seluruh jamaah Islam itu Indah. Sekarang saatnya saya Caca Frederika beserta segenap tim yang bertugas. Mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Le iler tandure wosumile tandu. Cek, oke, terima kasih. Tasengguten maten anyar. Ibu matur nuwun sangat nggih. Jaangon penek